Halo guys, porto saham gue minus hampir 30%, ada di angka 28,80%. Itu porto saham Indonesia ya. Dan gimana kondisi Indonesia saat ini? Ya, rupiah mendekati hampir 18.000 terhadap US dollar. Lalu gimana kondisi dunia saat ini? Ya, Bitcoin mengalami penurunan. Kemudian juga emas juga mengalami koreksi tajam, yang mana dari bulan lalu sekarang di angka 2,7 juta ya per gramnya. Lalu sebenarnya gimana sih cara kita buat mengatasi kondisi saat ini yang ya cukup dibilang terjadi penurunan di Indonesia ya. Terus kita sebagai WNI di tengah kondisi saat ini harus kayak gimana nih? Oke, gue Indra, yang mana gue akan menjelaskan terkait bagaimana simple berdasarkan pengalaman gue untuk tetap survive di dunia yang sekarang lagi ya tahu sendirilah. Ya buat kalian yang sama kayak gue yang mungkin boleh disebut investor, entah itu jangka panjang ataupun jangka menengah, pasti kita perlu memikirkan gimana caranya biar kita tetap survive di tengah kedardedoran ini. Ya kita bisa lihat memang di tengah kondisi ekonomi saat ini banyak banget krisis kepercayaan dan juga ya saham itu turun karena berdasarkan sentimen pasar, ya nggak? Padahal ya kalau kita ketahui ya banyak banget perusahaan yang sebenarnya tuh dia secara fundamental itu bagus loh, ya kan? Cuma karena sentimen pasar sehingga harganya turun anjlok. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Ketika harganya turun ternyata yield dari dividen ini cukup besar dan ya lumayan lah. Ya terus gimana sih gue sekarang ini ya kan di tengah ya nilai porto saham Indonesia gue yang memang sudah mencapai minus hampir 30% itu. Tapi ternyata saat ini gue merasa kayak oke, fine aja sih gitu. Karena memang apa yang gue persiapkan ini benar-benar cukup bisa mengevaluasi ya kondisi yang memang lagi nggak bagus saat ini. Jadi mungkin buat teman-teman ini bisa jadi referensi juga ya, yang mana mungkin saat ini gue sudah membatasi untuk buka sekuritas, untuk ya meng-average down beberapa saham-saham yang memang lagi mungkin cocok buat diserok ya, tapi gue coba tahan, gue coba mengamankan ya keuangan gue dari pembelian saham saat ini ya. Ya, tapi baiknya adalah ya kalaupun kita masih pengen invest ya kan, kekeh kita mau invest di ya dunia persamaan ini, kalian bisa pilih beberapa hal yang memang menjadi prioritas ya. Kalian bisa beralih mungkin ya ke invest di perusahaan-perusahaan ataupun di saham-saham luar negeri yang mana ya menggunakan nilai tukar dolar. Ya selanjutnya kalian juga bisa parkirkan dana kalian mungkin di instrumen-instrumen yang mana walaupun ya returnnya sedikit ya, seperti halnya mungkin reksadana pasar uang, kemudian juga dari SBN, itu menurut gue untuk saat ini cukup menjadi opsi yang menarik buat dilakukan. Ya guys, tapi tetap ya kalian mesti siapkan strategi untuk kedepannya ya kan, untuk menghadapi situasi-situasi yang ya bisa kita bilang unpredictable ya. Jadi coba kita taruhan berapa persen minus porto kalian, boleh kalian komen di kolom komentar ya. BTW gue lagi makan ini guys.